Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Palangan dengan NIM B1B1 20118 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang ada pada buku Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya bab 16, yaitu mengenai materi keselamatan kerja dan kesehatan karyawan. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, kita sudah bisa melihat PowerPoint yang tertera di layar. Di dalam materi keselamatan kerja dan kesehatan karyawan, di dalamnya nanti kita akan membahas mulai dari apa sih pengertian keselamatan kerja dan kesehatan karyawan, terus mengapa keselamatan kerja itu penting, terus bagaimana dengan apakah memperbaiki keselamatan kerja dapat meningkatkan laba, hingga bagaimana mencegah kecelakaan itu. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pengertian. Pengertian keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan kesehatan kerja atau kesehatan karyawan adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Mengapa keselamatan kerja itu penting? Nah, keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan menjadi perhatian manajer untuk sejumlah alasan. Salah satunya adalah besarnya angka kecelakaan di tempat kerja. Kecelakaan di tempat kerja menyebabkan banyak orang mengalami luka-luka dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Lebih dari 80% pekerja dalam sebuah survei memeringkat keselamatan di tempat kerja lebih penting dibandingkan upah minimum, hari sakit, dan cuti hamil. Hingga keselamatan kerja juga mempengaruhi biaya dan laba. Inilah yang menyebabkan keselamatan kerja itu penting. Terus, apakah dengan memperbaiki keselamatan kerja dapat meningkatkan laba? Nah, banyak orang yang berasumsi bahwa ketika pemberi kerja menghemat pada program keselamatan kerja, uang yang mereka hemat dapat meningkatkan laba, tetapi tidaklah demikian. Keselamatan kerja yang buruk serta luka-luka dan penyakit yang didatangkannya sebenarnya menaikkan banyak biaya, termasuk pengeluaran medis, kompensasi pekerja, dan hilangnya produktivitas. Nah, praktik keselamatan kerja yang buruk bahkan meningkatkan tingkat upah karena tingkat upah akan lebih tinggi pada pekerjaan dengan kondisi kerja yang lebih berisiko. Jadi, dengan memperbaiki keselamatan kerja, juga dapat meningkatkan laba dan menghemat biaya. Nah, materi selanjutnya yaitu peran manajemen dalam keselamatan kerja. Keselamatan kerja dimulai dari puncak. Pemberi kerja harus melembagakan komitmen mereka dengan kebijakan keselamatan kerja, mempublikasikannya, dan memberi prioritas tinggi pada masalah keselamatan kerja. Keselamatan kerja yang bagus salah satunya disebabkan oleh komitmen organisasi terhadap keselamatan kerja. Terus, pengarahan manajer mengenai hukum keselamatan kerja. Kongres mengesahkan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 1970 demi menjamin sejauh mungkin setiap pria dan wanita bekerja di negeri ini, meningkatkan kondisi kerja yang aman dan sehat, dan untuk melindungi sumber daya manusia kita. Salah satunya pemberi kerja yang tidak tercakup adalah orang-orang yang bekerja sendiri, pertanian yang mana hanya kerabat dekat dari keluarga pemberi kerja yang bekerja, dan sejumlah tempat kerja yang telah dilindungi oleh badan federal atau di bawah perundang-undangan lainnya. Terus, tanggung jawab dan hak pemberi kerja dan karyawan. Pemberi kerja bertanggung jawab untuk memberikan tempat kerja yang bebas dari bahaya yang diketahui, untuk mengenal baik standar wajib OSHA, dan untuk memeriksa kondisi tempat kerja dan untuk memastikannya memenuhi standar OSHA. Pemberi kerja memiliki hak untuk meminta nasihat dan konsultasi di luar tempat kerja dari OSHA, meminta dan menerima identifikasi petugas kepatuhan OSHA secara semestinya sebelum inspeksi, dan untuk diberitahu mengenai alasan inspeksi oleh petugas kepatuhan tersebut. Terus, karyawan juga mempunyai hak dan tanggung jawab. Karyawan bertanggung jawab untuk mematuhi semua standar OSHA yang berlaku,
untuk mengikuti semua peraturan dan regulasi keselamatan dan kesehatan kerja yang dibuat oleh pemberi kerja. Dan untuk melaporkan kondisi berbahaya kepada penyedia, mereka memiliki hak untuk menuntut keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan tanpa takut akan mendapatkan hukuman. Nah, eh, masuk pada materi yang terakhir, bagaimana sih mencegah kecelakaan? Yang pertama, mengurangi kondisi tidak aman. Bagaimana caranya? Yaitu analisis bahaya pekerja, terus perlengkapan perlindungan pribadi. Nah, yang kedua, pentingnya keberagaman, seperti melindungi pekerja yang rentan. Terus yang ketiga, mengurangi tindakan tidak aman. Mungkin bisa melalui penyaringan, melalui pelatihan, melalui poster insentif dan penguatan positif, menemukan kultur keselamatan kerja, dan menciptakan lingkungan suportif dan sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang menjadi materi keselamatan kerja pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa komen pada kolom komentar. Terima kasih.